Oke, saya kasih gambaran evolusi atau perjalanan dari mulai awal sampai dengan terciptanya supply chain management. Jadi dulu pada tahun 60-an, itu semua kegiatan, sebetulnya kegiatan dari dulu sampai sekarang itu kan sama ya. Semua kegiatan itu sama. Ada orang beli barang, ada orang buat barang, ada orang ngantar barang, ada orang nyimpen barang, ya, ada orang yang menikmati barang. Sama sebetulnya. Cuman dulu awal-awalnya karena orang itu masih belum terintegrasi antar satu sama yang lain, masih terpisah-pisah itu, jadi kegiatannya itu masih dipisah-pisah. Ya, dari mulai pembelian, perencanaan, gudangnya, terus handlingnya, itu manajemennya masih dipisah-pisah. Terus tahun 80-an itu sudah mulai adanya konsolidasi. Jadi dari yang pengadaan barang itu mulai dari permintaan, pembelian, terus perencanaan daripada fabrikasi, itu menjadi satu manajemen, material manajemen. Pergudangan zaman dulu masih kepisah, warehousing itu banyak dulu, saya ingat waktu saya masih melalang buana di Jakarta, itu pun tahun 90-an, itu warehousing sendiri itu masih menjadi kegiatan terpisah. Walaupun sudah ada yang mengintegrasikan. Dari sekian banyak tahun 60-an kegiatan, itu dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan. Terus pada tahun 90-an mulailah tercipta yang namanya logistik. Bahkan saya ingat waktu itu hampir pelayaran-pelayaran yang perusahaan-perusahaan pelayaran yang around the world gitu ya, yang worldwide atau yang sudah mendunia gitu, itu mulai mengembangkan usaha pelayarannya menjadi usaha logistik. Mengintegrasikan dari seluruh pergerakan barang. Pergerakan barang itu diintegrasikan dalam satu kegiatan yang namanya logistik. Nah, dewasa ini yang sekarang-sekarang ini itu sudah diintegrasikan lagi menjadi supply chain management. Nah, supply chain management yang pasti itu ada 3 item yang mungkin membedakan dengan logistik, yaitu kecanggihan daripada informasi teknologi, bagaimana mengintegrasikan dengan sistem pemasarannya, dan bagaimana merencanakan strateginya. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan 3 hal ini mungkin yang lebih membedakan antara logistik dengan supply chain management. Betul apa tadi yang dikatakan bahwasanya ada beberapa orang yang berpendapat logistik itu lebih mengacu pada pergerakan distribusi atau operasional daripada pendistribusian barang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah supply chain management ini ditekankan kepada bagaimana memanage atau mengelola sebuah perencanaan daripada pergerakan barang dan pengadaan barang, yang tentunya di situ akan lekat sekali dengan item yang namanya SDM dan finansial. Jadi bagaimana penempatan SDM ini menjadi tepat sehingga lebih efektif dan efisien. Tidak hanya penekanan kos operasional atau kos pendistribusian, tetapi bagaimana efisiensi ini bisa dilakukan dengan kapabilitas daripada SDM yang akan lebih mendayagunakan sumber daya manusianya ini untuk pengelolaan operasional teknis pengiriman barang atau pengadaan barang dan penerimaan barang, dan juga bagaimana pengelolaan keuangan atau finansialnya supaya pos-pos atau kos-kos yang tidak perlu atau yang tidak efektif itu bisa dibuang. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, 3 item inilah. Bagaimana memanfaatkan informasi teknologi. Kalau dulu istilahnya kita meeting itu harus datang ke orangnya, harus survei ke lokasinya, misalkan seperti itu. Sekarang mungkin tidak perlu, hanya dengan virtual seperti ini mungkin sudah lebih murah, tidak ada ongkos transportasi. Ya, itu seperti itu. Terus bagaimana memasarkannya? Kalau dulu mungkin zaman jadul dulu harus ngantar barangnya, sekarang cukup dengan kirim videonya.
Cukup dengan memaparkan dengan mengintegrasikan antara teknologi informasi dengan bagaimana technical SDM-nya itu untuk memberdayakan atau mendelivery informasi dengan lebih efisien. Nah, strategi planning ini yang dimaksud dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia supaya strategi atau perencanaan yang sudah direncanakan itu menjadi berdaya guna. Nah, ini detail-detail daripada evolusi atau pergerakan dari mulai dulu sebelum ada logistik sampai dengan sekarang adanya supply chain management. Jadi memang logistik dan supply chain management mirip-mirip tapi enggak sama. Itu seperti itu ya. Jadi di situ ada bagaimana pengaturan SDM atau penempatan daripada sumber daya manusia ini supaya bisa lebih efektif dan efisien. Itu seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara masalah pengertian atau perbedaan antara supply chain dan logistik. Kalau saya lihat dari tugas-tugas yang sudah kalian buat gitu ya, sudah cukup bagus lah ya. Kalau dari sisi materi saya yakin mungkin akan apa istilahnya sudah pada tahu pertanyaannya apakah betul-betul sudah dipahami atau belum. Nah, ini yang betul-betul harus kalian kaji lebih lanjut, karena kalau belajar supply chain management masih mengkaji pengertian, masih mengkaji bagaimana integrasinya antara satu bidang dengan bidang yang lain, itu masih satu-satu belum paham, ya nanti akan menjadi repot. Sebagai contoh, kita akan ngomong ini. Kalau kita bicara supply chain, berarti sudah seperti ini. Kita tidak akan ngomong lagi bagaimana membuat dokumennya, karena dokumen itu sifatnya wajib. Bagaimana kita menjalankan supply chain strategi kalau secara dokumentasi pun tidak ada atau tidak bisa buat, iya itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena ada performance indikator. Dari mulai customer service, maksudnya customer service itu bukan CS yang ada di depan kantor itu bukan ya, tapi bagaimana how to serve the customer. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada customer sehingga customer itu akan selalu datang dan akan selalu membutuhkan jasa kita, akan selalu membutuhkan apa yang kita sodorkan kepada mereka. Terus kaitannya apalagi dengan performance daripada biaya. Yang dulunya biayanya harus misalkan dalam satu pengiriman atau dalam satu pengadaan barang itu membutuhkan 1 juta misalkan. Loh, sekarang dengan adanya teknologi dan dengan adanya proses yang cepat, nggak perlu mungkin 1 juta, cuman tinggal 500.000. Sebagai contoh yang simpel saja. Dulu pada waktu kita mau belanja sepatu, itu pertama kali sudah mikir bagaimana kita berjalan atau ini ada belum saya share screen ya? Sudah saya share screen belum, pantesan. Nah, ini. Ya, jadi saya ulangi lagi sebagai contoh yang nyata adalah sekarang belanja online. Dulu pada waktu belum ada belanja online, beli sepatu aja kita harus mikir bagaimana transport pergi ke mall-nya, istilahnya seperti itu. Terus bagaimana nanti di mall itu harus beli aqua atau harus beli air mineral gitu ya, atau dan lain-lain. Sehingga total cost-nya akan menjadi besar tatkala kita hanya beli sepatu saja di mall. Nah, tapi dengan kecanggihan supply chain management ini bagaimana mengantarkan barangnya sampai di customer atau sampai di konsumen dengan cepat dan efisien, itu beli sepatu mungkin sekarang butuh duit cuman berapa sih, istilahnya seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh bagaimana kita mengintegrasikan sehingga menjadi yang namanya supply chain management. Jangan salah itu ya, bisnis online itu sebetulnya salah satu contoh bagaimana mengelola daripada rantai pasok. Supply chain itu kan rantai pasok. Bagaimana mengelola daripada rantai pasok antara mulai pengadaan sampai dengan pemenuhan kebutuhan ke dalam konsumen, kepada konsumen, tapi dengan cara efektif, efisien, tepat waktu, just in time, istilahnya seperti itu. Dan pelanggan puas. Sampai di sini sudah bisa sedikit membedakan antara logistik dan supply chain? Belum.
Iya, Pak. Ya, kita Insya Allah sudah. sudah. Oke, untuk definisi supply chain ada yang mau ditanyakan? Mungkin kemarin mengulas dari tugas yang satu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Berarti udah paham semua ya? Loh. Paham Pak, tapi ya itu masih abu-abu kalau masalah integrasinya sama yang bidang-bidang lainnya. Oke. Masih abu-abu integrasi antara bidang-bidang lain. Nggak apa-apa, karena itu proses nanti kita akan mengarah ke sana. Oke Pak. Kalau semuanya kalian sudah paham sekarang, berarti pelajaran kita selesai. Itu kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya berharap sih kalau materi nanti. Ada Pak. Ya silakan. Tadi belum tahu habis dari toilet Pak. Apanya yang belum tahu Riswanto? Tadi antara supply chain dengan logistik Pak. Ya itu tadi. Wah ya lagi toilet nanti kalau ke toilet bareng-bareng aja ya. Saya share lagi ya, Riswanto. Iya, Pak. Tapi nanti ini saya akan share materi ini akan saya share di Google Classroom. Ya. Ya, evolusi ini sebetulnya di beberapa buku-buku itu ada ini semua, walaupun everything in English gitu ya. Tidak perlu dihafalkan, cukup dimengerti saja. Karena nanti pada waktu kalian kerja pun nggak ada yang akan menanyakan bedanya logistik dan supply chain apa itu enggak. Tapi minimal istilahnya kita melangkah daripada kemarin mungkin kalian dapat atau bahkan sekarang masih ada pelajaran tentang logistik. Sekarang kita ngomong tentang supply chain. Jadi tentang logistik kemarin mungkin ada yang SDM logistik, pemasaran logistik, operasional logistik. Itu semua mestinya sudah kalian paham dan kita sekarang memanage itu semua. Jadi supply chain management itu di dalamnya itu ada sebetulnya ya ada MSDM logistik bagaimana how to place the manpower atau sumber daya manusia kepada di dalam sebuah pekerjaan itu yang tepat dan akurat. Jadi the right people in the right place. Kalau dulu orang ngomong the right man in the right place, sekarang salah, soalnya ada woman gitu kan. Kalau dulu soalnya yang kerja itu laki-laki doang, sekarang cewek pun kerja. Jadi istilah the right man in the right place sudah harusnya dipupus gitu ya. Sekarang the right people in the right place gitu. Siapa yang chat? Mohon maaf Pak, izin mematikan kamera dikarenakan masih bersih-bersih. Oh ya. Izin ke toilet. Itu. Ya, jadi supply chain ini juga bagaimana memberdayakan sumber daya manusia di bidang marketingnya harusnya bagaimana, terus operasional bagaimana, sampai dengan accountingnya bagaimana, itu seperti itu. Kalau saya boleh share lagi, oke. I'm sorry, Mas. Nah, ini ya, kalau kita bicara supply chain management, di situ ada planning and marketing strategi, ada purchasing, ada production planning. Apakah ini di logistik ada? Ada. Cuman di logistik mungkin dia hanya mengatur secara atau mempelajari bagaimana teknis pengadaan, bagaimana teknis untuk produksi penyediaan produksi itu penyediaan bahan daripada entah mungkin bahan baku atau barang setengah jadi atau barang yang sudah akan distribusikan itu seperti itu. Storage and material planning, inventory management. Inventory management ini warehousing gitu. Warehouse and stores ini bagaimana bedanya? Kalau bicara logistik itu bicara bagaimana pengaturan barang-barang yang ada di dalam gudang. Pengaturan maksudnya bagaimana supaya barang yang diterima
disimpan dan dikirim tertata dengan baik. Tetapi kalau kita bicara supply chain, bagaimana kita menempatkan gudangnya, jadi lokasi gudangnya, kapasitas gudangnya, itu termasuk dipelajari di dalam supply chain management. Jadi kalau di logistik kemarin itu kalian bicara bagaimana mengatur supaya barang masuk ke gudang, terus disimpan dan di delivery lagi atau dikeluarkan dari gudang, aman, tertib, efisien. Jadi penempatannya diatur, terus yang rusak diperlakukan bagaimana, terus sewanya bagaimana, dan segala macam. Tetapi kalau di supply chain management, sebelum memasukkan barang di dalam gudang, nah kita harus tahu nih, gudang yang tepat itu lokasinya di mana. Pemilihan gudang yang tepat itu pertimbangannya apa saja. Kita harus sudah paham itu. Terus kapasitas yang cocok atau yang pas itu berapa kapasitasnya? Pertimbangannya apa saja? Nah, itu seperti itu. Terus termasuk transport, bagaimana mengatur transportnya yang akan kita jalankan itu tepat. Contoh, kalau bikin gudang itu pintunya harus bagaimana supaya yang bisa masuk itu bentuk alat transportasi yang seperti apa saja. Tentunya kalau kita mikir kayak begitu tidak cuma mikir besaran pintu, tetapi kita harus mikir lokasi menuju ke gudang jalannya ini kapasitasnya bisa nggak pakai trailer yang sangat besar sekali. Kalau nggak bisa ya jangan bikin yang pintu besar-besar amat. Itu seperti itu. Customer service ini yang tadi saya sampaikan ya. Kalau kita bicara customer service itu tidak ngomong berarti CS yang ada di depan kantor, enggak. Tapi kita bicara how to serve, gitu kan. Di sini disampaikan demand forecasting, bagaimana tingkat permintaan daripada barang itu tadi. Terus bagaimana servisnya, order prosesnya seperti apa, service supportnya seperti apa, after sales-nya kayak apa, itu seperti itu. Ya, jadi lebih banyak item yang ada di supply chain management. Terima kasih. Pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa kalian yang di rumah bantu orang tua, tapi jangan lupakan kewajiban kuliah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.